Sofyan Sauri, mantan napi teroris ini merasakan pahitnya jeruji besi penjara selama 6 tahun. Sebelumnya ia pernah bekerja sebagai polisi selama 12 tahun. Menjadi instruktur militer, pemasok logistik dan senjata, hingga menjadi orang yang memasukkan ideologi radikal kepada anggota teroris baru. Fakta lain yang cukup mencengangkan, Sofyan Sauri ternyata tinggal dan berada di lingkungan keluarga kepolisian. Sang ayah dan kakak merupakan anggota polisi. Sungguh ironis, tidak ada jaminan seseorang yang dipercaya mengabdi untuk negara tidak akan berbelok menjadi teroris yang akan menghancurkan negaranya sendiri. Hingga anggota Densus 88 berhasil menangkapnya dan penjara membuat dirinya bertobat. Lalu apa yang membuat seorang Sofyan Sauri bisa masuk ke jaringan teroris? Konflik di Palestina dan Bosnia pada era 90-an membuat seorang Sofyan Sauri tergugah hatinya untuk membantu kaum muslimin. Di Indonesia, jihad dilakukan sebatas doa bersama dan melakukan penggalangan dana untuk para korban. Bagi Sofyan, hal itu ternyata tak cukup. Ia ingin ikut mengangkat senjata dan terjun ke medan perang. Ia beranggapan jika mati di sana, maka ia mati syahid. Lulus SMA, Sofyan Sauri memutuskan untuk masuk pesantren. Di sisi lain, keberhasilan sang kakak masuk ke kepolisian membuat orang tua memaksa Sofyan untuk ikut serta masuk menjadi anggota polisi. Lulus menjadi polisi dan sempat melakukan pelatihan selama 2 tahun, ternyata tidak menyurutkan semangat Sofyan untuk berjihad. Bahkan para teroris menabrakkan gedung World Trade Center yang merenggut sekitar 3.000 jiwa, Sofyan Sauri justru merasa takjub. Dari situlah ia merasa aneh dengan dirinya dan mencoba bertemu dengan napi teroris di Makobrimob Kelapa II. Sampai pada tahun 2005 saya pernah mengunjungi napi teroris, yaitu Ustadz Urwah yang terlibat dalam bom Ritz-Carlton dan J. Marriott. Dan Ustadz Urwah itu mengajak saya untuk keluar dari kepolisian. Antum keluar saja dari kepolisian. Antum harus memposisikan seperti Khalid al-Islambuli yang membunuh Presiden Anwar Sadat. Sampai kemudian 2006 seiring dengan begitu, saya mulai membaca terjemahannya Ustadz Aman. Seperti tentang sirik demokrasi, saya membaca buku-buku jihad, ajaran-ajaran tentang uzur jahil, dan buku-buku ini telah membentuk karakter saya. Tahun 2008 saya mulai tidak betah dengan pekerjaan saya sebagai seorang polisi. Karena saya merasa kalau saya hormat bendera berarti saya jatuh syirik ini. Nah, penafsiran di buku-buku tersebut adalah menganggap bahwa pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu adalah togut. Nah, di sini pemahaman-pemahaman ini masuk ke dalam pikiran saya. Akhirnya saya keluar dari kepolisian. Tahun 2008 sehingga tahun 2009 saya di PTDH, yaitu pemecatan tidak dengan hormat. Setelah keluar dari kepolisian, Sofyan mengubah penampilannya secara drastis. Dari sini, ia mulai mudah mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan dirinya. Nah, ini penampilan berbeda nggak? Ada penampilan? Ya, sejak itu saya sudah celananya cungkrang, longgar, Ya. kemudian pakai baju gamis, jenggotan, dan rambut gondrong pada saat itu. Saya membenci lingkungan saya. Oke. Saya jadi membenci yang sifatnya ada simbol-simbol kenegaraan. Saya jadi membenci rekan-rekan saya yang tidak seide dengan saya. Dan akhirnya kita pada saat itu obral takfir, ya, yang tidak seide dengan kita kafirkan. Dan itulah sebetulnya proses brainwash itu. Diajak seorang teman untuk berceramah di Aceh, membuatnya bertemu dengan Dul Matin, perakit bom Bali 1 yang juga merupakan DPO internasional. Saya sama istri saya berangkatlah ke Aceh sambil pulang kampung. Dan saya mengajak rekan saya dari Jawa Tengah, dari Magetan. Lalu orang ini mengenalkan namanya Hamzah.
Dan ternyata Hamzah ini adalah Joko Pitono alias Dul Matin. Dialah pelaku dan perakit bom Bali utama setelah Ali Imron dan dengan Dr. Azhari. Dan dia adalah ternyata DPO Amerika, Australia, dan Eropa tentunya kapalnya dibrandel dengan 10 juta US dollar. Atau senilai pada saat itu kurs rupiah senilai 100 miliar lebih. Dan saya ternyata sedang berhadapan dengan dia. Dimulailah babak baru saya dalam dunia teroris dengan lingkaran yang paling dalam. Bersama dengan Dul Matin, mereka membuat kamp militer di Aceh dan merekrut pemuda untuk menjadi anggota mereka. Kita memang fokus kepada aktivis-aktivis Islam yang memang orang-orang yang suka memakmurkan masjid. Ini agak lebih nyambung buat kita daripada kita ambil dari pasar yang sholat aja belum pernah gitu kan, itu akan lebih menyulitkan kami. Tapi setidaknya yang kita pilih adalah orang-orang yang soleh, yang hanif, itu target kita seperti itu. Setelah kita mengisi mereka, kepala mereka dengan brainwash dan memberi mereka dengan ruhiyah, kita juga harus membina fisik mereka. Seperti lari-lari kecil dan sebagainya, push up. Lalu kemudian kita juga ajak mereka di pegunungan, ya kan. Mungkin awalnya dengan memanah kalau nggak ada senjata, tapi lama-lama kita bisa mendapatkan senjata, kita juga mulai belajar menembak dan sebagainya. Sofyan bahkan mendoktrin anggota keluarganya agar sepaham dengan ideologinya. Saya mengkoleksi banyak kaset-kaset jihad, kaset-kaset ceramah yang memang untuk menanamkan ruhiyah, menanamkan pemahaman ya, untuk perang, cinta kepada mati syahid, cinta kepada kematian, cinta untuk berjihad fisabilillah. Itu saya tanamkan di istri dan di anak-anak, dan anak-anak saya terbawa karakter itu. Pernah suatu hari saya makan di sebuah rumah makan Padang, di situ ada polisi. Anak saya yang masih kecil, yang pertama sekarang sudah 16 tahun, alhamdulillah sekarang tidak seperti dulu. Dia mengatakan, anak 3 SD, dia mengatakan, Bi, itu ada togut, Bi. Kenapa Abi tidak tembak aja, Bi? Abi kan punya tembakan, katanya begitu. Saya ketawa pada waktu itu. Berpikir ternyata doktrinnya sudah masuk di kepala dia. Anak 3 SD. Pernah menjadi teroris, Sofyan prihatin dengan kasus bom bunuh diri di Surabaya yang melibatkan satu keluarga. Sofyan melihat ada pesan tersembunyi di balik aksi satu keluarga tersebut. Kemudian saya ingin juga berbicara tentang fenomena yang kejadian di Surabaya. Doktrin yang terbaik, yang paling efektif adalah doktrin ibu kepada anak-anaknya. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak. Mau dibikin apa anak itu tergantung ibunya. Nah, jadi dengan melibatkan perempuan dan anak-anak sebetulnya ada sebuah pesan moral yang ingin disampaikan oleh para pelaku. Pertama, dia ingin mengatakan begini, wahai para kesatria, wahai para rijal, wahai para laki-laki, jikalau kami telah mempersembahkan anak-anak kami, wanita-wanita kami, istri-istri kami, anak-anak perempuan kami untuk berjihad dan menyumbangkan harta dan nyawa mereka untuk di jalan Allah, kenapa kalian tidak bangkit wahai laki-laki? Akhirnya ternyata berlanjutlah keesokan harinya di kantor polisi Poltabes Surabaya, lalu dilanjutkan di Riau, dan mungkin ada yang lainnya. 2010, saat pertempuran di Aceh, kelompok Sofyan Sauri kalah. Sofyan Sauri melarikan diri ke Jakarta. 2 minggu di Jakarta, Densus 88 menangkapnya, disusul oleh Dul Matin dan teman-teman lainnya. Saya melihat ada gejala-gejala aneh. Ya, mereka tidak mau sholat di masjid karena dibilang ini masjid diror katanya. Lagi pula juga imamnya nggak jelas akidahnya. Akidah apa yang antum maksud? Ya akidahnya dia tidak yakfur bitogut, tidak mengkufuri togut, dia tidak mengkafirkan polisi tentara, dan itu akidahnya bermasalah, maka kami tidak mau sholat di belakangnya. Mereka juga tidak mau makan daging sembelihan. Pernah kami sidang di Jakarta Barat, kami disuguhi ayam goreng, tapi kemudian ternyata ayam ini kemudian nasi padang ini dilempar ke Densus. Ngapain kalian ngasih bangke buat kami gitu? Ketika kita tanya kenapa kalian tidak mau memakan ayam goreng itu, yang kita ini nggak jelas, orang Indonesia ini keislamannya tidak jelas.
pasarnya yang motong juga nggak jelas gitu. Kita menganggap bahwa negara ini negara kafir, maka penduduknya kafir, maka sembelihannya juga bermasalah. Nah inilah yang menyebabkan kemudian jadi titik poin saya, ya puncaknya saya melihat ini keluar dari pemahaman Ahlus Sunnah. Lalu saya keluar dari mereka, keluar dari kelompok-kelompok ini juga bukan hal yang mudah dan gampang. Kenapa? Tapi juga penuh resiko. Dikarenakan mereka dendam dengan saya, sampai mereka pernah mencoba meracuni saya sampai 2 kali. Gitu. Tapi alhamdulillah saya selamat, saya cuma masuk di UGD, dirawat dan sebagainya, dan berhasil racun itu keluar dan saya bisa berhasil sembuh seminggu kemudian. Setelah melewati segalanya, Sofyan Sauri letih menjadi teroris yang menyadari kesalahannya dan memutuskan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali kepada umat Islam. Iya, saya capek sebetulnya menjadi teroris. Capek jadi teroris ya? Iya, capek jadi teroris. Pertama, saya hidup dalam kondisi ketakutan. Oke. Pertama, saya selalu diawasi 24 jam oleh Densus 88. Kemudian juga saya harus jadi DPO, dikejar-kejar, saya harus cari keamanan, saya juga harus survive, menyiapkan uang. Dan itu membuat saya lelah dan capek. Bahkan nggak cuma situ, masyarakat saya diusir oleh masyarakat, oleh Pak RT itu sudah 5 kali. Dan inilah yang membuat saya sebetulnya capek sebetulnya jadi teroris ini. Sungguh luar biasa pemirsa. Ternyata doktrin sangat amat mempengaruhi perilaku manusia itu sendiri. Hingga mengakibatkan seseorang yang awalnya merupakan aparat negara yang menjaga masyarakat berubah perspektifnya menjadi seorang teroris. Walau pada akhirnya ia meninggalkan dunia teroris itu sendiri. Namun seperti apakah Bapak Sofyan Sauri mengalami proses tersebut? Yang kita akan lihat dari ekspresi berikut ini. Ekspresi pertama. Ini adalah ekspresi dari Bapak Sofyan Sauri pada saat saya bertanya, sejak kapan Bapak memiliki pemikiran untuk berjihad? Sudah sejak lama. Bahkan pada saat saya bergabung di kepolisian, lagi saya latihan di awal, saya kerap kali membawa senjata, namun saya membayangkan saya berada di Bosnia, di daerah-daerah yang akan saya lakukan untuk membela kaum muslimin. Perhatikan pada saat ia bicara. Wajahnya lebih tepatnya diangkat sedikit ke atas terhadap kawan bicara kepada saya. Ini menggambarkan bahwa pada saat dia menjelaskan bahwa membela kaum muslimin, ia merasa bangga melakukan hal tersebut walaupun masih dalam hayalan pada saat ia berlatih untuk menjadi seorang polisi. Ekspresi selanjutnya. Ini adalah ekspresi dari Bapak Sofyan Sauri saat mengatakan, saya capek sebenarnya menjadi teroris. Pada saat menceritakan, ia menarik nafas seperti tadi saya melakukannya dan menutup mata. Menutup mata karena dia tidak sanggup melihat kenyataan yang ada. Menarik nafas karena ada beban yang ia rasakan begitu berat dan harus ia lepaskan. Sebuah keputusan yang harus dia lakukan dan ia merasa jauh lebih bebas dan jauh lebih baik kini. Tutup mata karena banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang tidak sanggup untuk ia lihat dengan kenyataan yang ada. Ternyata doktrin yang utama, yang paling baik adalah seorang ibu. Karena ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Selain daripada doktrin ibu terhadap anaknya, buku bacaan, ditambah dengan media-media sosial, ditambah dengan usia-usia yang muda, begitu semangat, yang salah diartikan, mempermudah seseorang untuk salah
mengambil keputusan. Solusi atas doktrin yang bisa terjadi dan beredar di luar terhadap keluarga Anda adalah mengajarkan keluarga Anda tentang pentingnya arti perdamaian, cinta, kasih sayang, empati, serta menghargai toleransi beragama di Indonesia.